suara saya, Dok. Iya, selamat malam, Komang. Akhirnya connect juga. Aduh, udah sempet test drive dulu. Gimana kabarnya, Dok? Baik-baik, ini baru nyampe dari rumah sakit. Iya. Tadi baru selesai praktek dari RSUD Cilincing juga ya, Dok ya. Iya. Ya, menemui ini hasil setianya dokter untuk pasien lansia. Dokter Elizabeth. Untuk ini kan kita bahas topik yang relate banget ya untuk saat ini ya. Terutama untuk vaksinasi COVID-19 untuk lansia, dan saat ini juga sekaligus info buat sobat sehat RSUD Cilincing, kita juga sudah mulai untuk vaksinasi Mm-mm. pasien lansia mulai dari usia 50 tahun ke atas gitu. Mungkin Iya. ada informasi boleh bisa sharing, Dok, itu terkait eh, saya udah kita udah bikin list pertanyaannya, Dok ya. Semoga ini bisa menjawab keraguan beberapa pasien, terutama para oma opa maupun bapak ibu yang mau menginjak usia lansia, untuk menjawab keraguannya untuk ikut vaksin. Ini yang pertama, Dok, eh, kamu mau nanya nih, untuk vaksin COVID-19 ini sudah sampai berapa persen sih, Dok, pencapaian vaksinasinya di DKI Jakarta? Ya, selamat malam semuanya. Eh, Apa kabar ini semua yang di... Sebentar ya, saya pakai ini dulu. Ya, Malum tadi terburu-buru. sambil nyapa teman-teman yang lain boleh ya, Dok ya? Ini bentar ya, saya pakai ini dulu. Oke, ya, bisa terdengar suaranya jelas? Terdengar? Terdengar ya. Oke, Terdengar, terdengar jelas ya? terdengar, Ya, Komang ya. terdengar. Oke, terima Siap, Dok. kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Eh, Malam. saya Dr. Elizabeth dari dan Komang dari Rumah Sakit RSUD Cilincing. Di sini kita juga apa namanya sekedar sharing bersama tentang bagaimana kira-kira vaksin COVID-19 sekarang di DKI Jakarta. Hmm, karena kita tahu sekarang kan vaksinasi udah bukan hanya pada lansia ya, tetapi juga masuk ke dalam usia pralansia. Kita tahu bahwa usia pralansia itu adalah usia 4 mm, usia 50 sampai 5, seperti Maaf, Dok, itu. untuk koneksinya. Kita tahu bahwa vaksinasi COVID-19 itu sudah sudah berjalan ya selama ini, berjalan dari apa namanya, dari mm, vaksin, mungkin orang tua kita udah ada yang divaksin, mungkin juga ada nenek kakek kita yang udah divaksin, seperti itu ya. Jadi kalau berdasarkan tadi pertanyaan Komang itu ternyata sudah banyak ya yang divaksin. Kemudian siapa-siapa aja yang udah divaksin, tentu saja sudah sampai mencapai angka capaiannya sudah lumayan. Yang vaksin dosis pertama sudah hampir 80%. Kemudian yang lansia, kalau yang vaksin dosis keduanya baru mencapai 50%. Sekedar sharing tadi ada pasien saya yang cerita dia lansia RSUD Cilincing. Jadi sekedar cerita tadi bahwa pasien tersebut menyatakan bahwa ada teman-temannya ibu ini geriatri lansia. Dia bilang teman-temannya pada takut untuk vaksin yang kedua. Jadi vaksin yang kedua itu justru tidak diteruskan. Nah ini kan namanya tidak memberikan efektivitas tentunya nanti bagi pada lansia tersebut karena hanya berani divaksin satu kali. Ya, seperti itu. Jadi masih capaian untuk yang kedua di DKI situ sekitar masih 50%. Begitu ya, Komang. Sebenarnya, Dok, untuk capaian vaksinasi kedua itu sendiri, targetnya untuk di DKI sebenarnya berapa ya, Dok?
Tentu saja yang udah divaksinasi pertama, mendapat dosis pertama, harus akan diteruskan untuk vaksinasi dosis kedua. Dan apabila yang pertama sudah mencapai 80%, maka yang kedua juga harus seperti itu. Kecuali apabila ada misalnya apa namanya kita bilang ada syarat-syarat dan ketentuan yang belum bisa dipenuhi untuk vaksin yang kedua. Misalnya pasien sedang dirawat atau seperti itu. Lansia kan rentan untuk mengalami misalnya diabetes, misalnya mengalami perburukan, pasiennya mesti dirawat atau pasiennya mengalami serangan jantung sehingga tidak belum bisa mendapatkan dosis vaksin yang kedua. Jadi vaksin pertama pada lansia harus diteruskan ke yang kedua tentunya. Ini Ya. sekedar berlanjut juga dok, mungkin terkait kami juga sudah sempat dengar info, mungkin ada Mm-mm. beberapa juga yang sudah mengikuti vaksinasi tahap 1 mungkin, tapi Mm-mm. mohon maaf lagi kurang beruntung ya, pada saat setelah vaksin pertama justru terpapar virus COVID-19 itu Mm-mm. menjadi salah satu problem kenapa vaksinasi COVID-19 yang tahap keduanya tidak bisa berlanjut. Nah, tapi jika untuk beberapa kasus lansia yang sudah terpapar itu Ya. apakah perlu dilanjutkan? Tapi dilanjutkan tuh pada rentang waktu kapan ya dok? Seperti itu. Oh iya. Jadi kan memang siapa saja yang bisa yang mendapatkan vaksin sesuai dengan kriteria yang WHO adalah orang-orang yang rentan. Tentu saja dalam hal ini kan kita bicara tentang lansia ya. Karena kita kan apa namanya concernnya di lansia dan sekarang DKI sedang gencar-gencarnya membuat program yang baru yaitu pralansia usia 50 sampai 59 tahun. Nah, apabila lansia tersebut setelah mendapat dosis vaksin pertama mengalami apa namanya mengalami kejadian COVID-19 atau mengalami dirawat oleh karena COVID-19, maka tentu saja jangan dulu untuk divaksin yang kedua. Sebaiknya memang lansia tersebut harus dirawat kalau memang perlu dirawat atau menjalani isolasi mandiri, tentu saja dengan berbagai macam apa namanya kita bilang harus harus betul-betul dijaga karena kan lansia ini kan rentan dan sangat bisa dikatakan tidak stabil, tidak sama seperti kita usia muda lagi. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya apabila sudah terpapar setelah dosis vaksin yang pertama, maka lansia tersebut harus sebaiknya menunda dulu untuk vaksin yang kedua sekitar 3 bulan, maka kemudian bisa dilanjutkan untuk yang keduanya, seperti itu. Ditunda dulu Iya, sampai karena ya memang harus diitukan. baru dilanjutkan. Iya, terkait tadi di kondisi stabilisasi. Ini terkait tadi dokter sudah singgung mengenai prelansia ya. Eh, Kenapa sekarang sih di DKI Jakarta sudah mulai gencar-gencaran untuk vaksinasi pada pasien prelansia? Iya, Kira-kira tentu apa ya? saja. Mm-mm. Karena apa pralansia itu kita sekarang prioritaskan karena kita tahu yang kandidat untuk mendapatkan vaksin itu yang pertama sekali adalah orang yang bekerja di bidang kesehatan seperti kita. Setelah itu kemudian lansia, yang kedua adalah pralansia. Karena Iya. lansia kita tahu daya tahan tubuhnya sudah melemah, kemudian imunitasnya juga, kemudian apa namanya banyak faktor-faktor komorbid, maka mereka yang harus dilindungi di samping tenaga kesehatan. Dan di lini berikutnya adalah pralansia usia-usia di antara 50 sampai 59 tahun. Maka tentu saja program DKI ini sangat bagus. Oleh karena itu, sekarang kita sedang gencar-gencarnya untuk mengadakan program vaksinasi pralansia. Seperti yang kita ketahui di rumah sakit kita sendiri juga di RSUD Cilincing sudah sudah mulai ada pendaftaran untuk pralansia. Jadi usia 50 sampai 59 tahun boleh mendaftar. Ada linknya. Kemudian ketika mendaftar nanti dua lansia boleh didampingi oleh satu yang pendamping yang juga berhak mendapatkan
vaksin COVID-19 seperti itu. Jadi 2 lansia, 1 pendamping Iya. gitu. Oke. Nih, eh, kenapa sih dok selalu disinggung di program pemerintah harus lansia dan pralansia dulu yang divaksin? Alasan utamanya sebenarnya apa ya dok? Alasan utamanya tentu saja ya tadi yang saya kemukakan adalah bahwa orang-orang yang mencapai usia seperti ini adalah usia-usia yang rentan dan perlu Mm-mm. dilindungi di samping juga tenaga kesehatan. Jadi mereka memang sudah harus layak dilindungi dengan salah satunya cara salah satunya adalah dengan vaksin COVID-19 di samping protokol kesehatan tidak boleh dilupakan. Dalam arti banyak yang menyatakan pasien-pasien saya bilang, dokter kenapa ya kalau udah divaksin tetap bisa kena juga seperti itu. Jadi memang Nah, iya, tujuan vaksin itu adalah salah satunya mencegah terjadi kenanya COVID-19 untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut untuk memperberat ataupun jangan sampai terjadi kematian atau apabila terkena penyakit itu hanya gejala-gejala ringan saja. Jadi iya, bukan berarti kita kebal 100%, bukan berarti seperti itu. Jadi ada yang udah apa namanya, udah vaksin jadi dia lupa protokol kesehatan. Nah, tidak seperti itu. iya, Justru kalau kita sudah divaksin, kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan seperti itu. Jadi iya. untuk Tetap, mencegah mencegah mm, mm, mencegah tetap 3M-nya kematian, berarti ya mencegah dok ya. berat Mm. 5M iya, 5M sekarang. Ya, oh sekarang 5M ya. 5M apa aja deh dok? Aku mungkin buat sharing buat biar recall buat teman-teman. Mungkin M yang pertama mencuci tangan ya dok ya, mencuci Iya, tangan. cuci M yang tangan. kedua memakai masker. M yang ketiga itu seingatku dia menjaga jarak. Kayak M yang keempat apa dok? Kita recall dok, mungkin agak sedikit lupa. M yang keempat, halo? Mungkin menghindari kerumunan dan juga seperti itu ya. Oke, ya dok. Lansia, para lansia kita harus lindungi semaksimal mungkin. Heeh, Seperti di rumah sakit heeh. kita kan kita sudah ada itu ya, poligeriatri, poli lansia, Poligeriatri. seperti iya kan. Mm-mm. Eh, kita di penyakit dalam tentu concern dalam hal ini. Sebelum adanya COVID kita juga sudah punya anjungan pendaftaran mandiri bagi lansia. Iya, Jadi lansia-lansia khusus. itu kita prioritaskan, benar. Jadi dia juga tidak ngantri sama dengan orang yang tidak lansia. Dia punya Iya, APM namanya anjungan pendaftaran mandiri. Kemudian mandiri. pasien-pasien tersebut juga mengantri obatnya tidak mesti ngantri dengan yang lain. Kita punya farmasi sendiri, apotek sendiri untuk lansia. Jadi dengan berbagai macam kemudahan tersebut kita justru memfasilitasi lansia kita supaya jangan terlalu ramai, dekat-dekat dengan orang lain, menghindari Teras. kerumunan. Iya, Hmm, tuh. seperti itu. Jadi benar-benar lansia tuh di RSUD Cilenyi tuh spesial banget ya dok ya. Iya, tentu Apalagi dengan saja. dokter Elizabeth. Sangat spesial. Dapat pelayanan paripurna. Seperti itu. Tadi sudah disinggung ya dok, Em, untuk setelah kita mm, divaksin belum tentu kita 100% kebal dengan iya, COVID-19. Mungkin iya. mungkin aku mau tanya juga untuk efikasinya Mm, atau kemanjuran dari eh, kekebalan atau meningkatkan imunitas kita setelah divaksin. Itu kira-kira berapa persen sih dok? Kalau yang kemarin kita sudah vaksin Sinovac ya dok ya. Baik untuk yang mm, nakes, ini mungkin mohon maaf aku singgung yang nakes sama juga yang mm. lansia. Itu kira-kira untuk persentase kemanjuran atau kekebalan itu kira-kira berapa persen ya dok ya? Itu Iya, sebagai gambaran benar buat kita sekali. gitu. Efikasinya ya. Artinya dalam Aplikasi. arti bahwa kita juga tidak 100% kebal. Nah, itu harus pertama sekali ditekankan pada seluruh seluruh apa namanya? Seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dari Mm-mm. hasil research-research itu, vaksin Sinovac di Indonesia itu adalah hasil riset efikasi vaksin Sinovac, contohnya ya adalah 65,3%. Nah, itu dalam arti kita juga tetap masih ada kesempatan bisa kena dengan COVID-19 ini begitu. Jadi artinya yang vaksin-vaksin itu adalah untuk mengurangi
apa namanya, mengurangi tingkat beratnya penyakit COVID-19, dan dengan sekitar efikasi 65, sekian persen itu artinya kita juga sudah terlindungi, dan masyarakat Indonesia juga untuk mencapai seluruhnya nanti herd immunity diharapkan akan eh, orang-orang yang rentan seperti lansia dan pralansia ini yang terutama kita prioritaskan dahulu, nah ini akan bisa terlindungi. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua memiliki apa namanya, imunitas terhadap vaksin COVID-19 ini. Seperti itu, sekitar 65 ya, Oh, 65%. 65. Iya, Untuk vaksin Sinovac ya dok ya? iya contohnya vaksin Oh ya Sinovac. oke. Ya. Oh ya ini terkait KIPI dok, kejadian ikutan Mm-mm. pasca infeksi. Wah, Pasca imunisasi ada ya, nggak sih beberapa, ya pasca, mohon maaf, kejadian iya. ikutan pasca imunisasi, mohon maaf. Ini Mm-mm. untuk beberapa lansia di tempat kita dok, ada sudah Cilincing. Apakah ada beberapa KIPI yang ditemukan dok, kira-kira? Apa Iya, dan bisa terjadi gitu? iya benar-benar sekali. Yang namanya imunisasi adalah memasuk antigen virus yang eh, sudah dimatikan ke dalam tubuh kita, tentu akan memicu reaksi imunologi. Nah, tentu saja ini sama seperti kejadian-kejadian imunisasi pada umumnya, baik pada anak Hmm. maupun pada dewasa. Nah, oleh karena itu kita memang harus aware akan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, biasanya apa-apa saja itu mulai dari yang paling cepat hingga tipe cepat dan tipe lambat, ada yang paling yang ringan sampai berat. Nah, seperti itu. Yang untuk di RSUD Cilincing, sepengetahuan saya teman-teman apa namanya, pasien-pasien saya mengeluhkan sering adanya pusing. Kok saya habis diimunisasi di vaksin yang pertama pusing ya dokter ya, mual ya dokter ya. Kemudian ada merasakan pegel-pegel gitu, nyeri-nyeri sendi. Nah, itu tugas kita sebagai tenaga kesehatan untuk menjelaskan kepada pasien tidak usah khawatir Bapak Ibu, oma opa, kakek nenek seperti itu, karena kita pasien lansia, kita harus menjelaskannya secara pelan-pelan, kemudian harus Hmm. dijelaskan secara apa namanya, menenangkan pasien tersebut bahwa itu adalah kejadian yang wajar. Sampai sejauh mana kewajaran itu adalah kita melihat apabila Bapak Ibu merasakan pusing, mual, nyeri otot mialgia, nyeri sendi, artralgia, nyeri di tempat suntikan justru. Nah, itu adalah kejadian imunisasi yang wajar, Bapak. Kalau perlu kita akan diberikan misalnya kalau misalnya agak agak demam, agak hangat badannya, itu wajar. Kakek nenek jangan takut. Karena kalau mereka tidak ditenangkan seperti itu, nanti mereka ketakutan untuk mendapatkan dosis Iya, vaksin yang kedua. Karena kalau iya, apabila tidak pasti ya, divaksin yang pasti. kedua tidak akan terbentuk kan jumlah antibodi yang Kekebalan. mencukupi untuk melindungi kekebalan di dalam tubuh para lansia tersebut. Jadi tugas kita adalah menjelaskan bahwa pusing, mual, nyeri otot di tempat suntikan itu, atau atralgia, perasaan lelah, tidak nyaman, ada yang mual, demam, itu adalah hal-hal yang wajar. Jadi kita tidak Iya. usah takut ya, kakek nenek seperti itu. Kita sampaikan pada mereka. Iya. Oh iya dok, ini terkait Ya. kemunculan kekebalan tubuh, terutama pada lansia dan nantinya nanti bagi para pralansia yang akan ikut vaksin ya dok. Itu mulai Mm-mm. muncul kekebalannya setelah divaksin tahap kedua itu setelah berapa lama sih Mm-mm. dok? Karena ada beberapa pasien yang mungkin salah kaprah, mungkin mengiranya setelah vaksin Mm-mm. kedua besoknya saya langsung keluar aja jalan-jalan. Nah itu padahal himbauan dari pemerintah tuh belum boleh. Itu sebenarnya yang baik Iya, bagaimana ya dok? betul betul betul. Iya, jadi mungkin nanti kita bisa belajar bersama-sama bahwa eh, kita tahu bahwa dosis vaksin pertama jaraknya antara yang kedua kalau pada Sinovac itu sekitar 14 sampai 28 hari. Artinya pada 14 hari pertama itu antibodi yang terbentuk belum mencukupi. Justru kita akan setelah di booster kedua nanti setelah 28 hari atau 14 sampai 28 hari, nah disitulah akan terbentuk antibodi yang eh, tinggi. Jadi disitulah yang kekebalan tubuh yang mencukupi untuk melindungi pasien tersebut dari COVID-19. Artinya setelah 14 sampai 28 hari maka antibodi akan terbentuk, kekebalan tubuh akan terbentuk. Itu penjelasannya. Jadi memang kita harus menjelaskan kepada apa namanya, kepada pasien bahwa bukan berarti hari ini divaksin besok udah bisa keluar ke sana kemari.
kemudian tanpa protokol kesehatan. Nah, itu respon imunnya adalah tidak seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus menjelaskan kepada para lansia kita, kepada kakek nenek kita, atau bahkan kepada yang mengantar mereka. Seperti itu ya. Ya. Mungkin ada salah kaprah satu lagi dok, mungkin terkait teori konspirasi dok ya. Iya. Ada juga nih yang desa-desanya bilang, kalau vaksin COVID-19 tuh di dalamnya udah disertakan chip magnetik, jadi begitu masuk ke tubuh, pasien yang sudah tervaksinasi akan teridentifikasi mungkin di salah satu badan korporat internasional gitu. Itu apakah benar nggak sih dok? Oh iya. Iya, nah itu memang spekulasi yang sangat hoax ya. Itu adalah berita hoax karena apabila disebutkan vaksin COVID-19 itu mengandung microchip magnetis, itu amat sangat tidak benar. Dan peran kita nakes dan melalui IG Live ini, di mana pasien-pasien kita banyak yang nonton, kemudian para pendampingnya banyak yang melihat, juga keluarga-keluarga pasiennya juga banyak yang menonton acara ini, kita harusnya bisa memberikan penjelasan yang jelas bahwa video-video itu adalah amat sangat tidak benar. Karena misalnya kita contohkan koin yang menempel di tubuh kita itu misalnya karena kita lagi keringetan. Nah, tentu saja kalau kita keringetan nggak divaksin juga akan nempel itu koin-koin kan. Jadi amat sangat tidak masuk di akal. Perlu kita jelaskan mengandung vaksin tersebut mengandung bahan aktif dan juga mengandung bahan penstabilnya, stabilizernya. Bahan aktif itu apa? Yaitu berupa antigen, protein, garam, lipid, dan penstabilnya itu adalah seperti yang melarutkannya. Jadi tidak perlu ketakutan Bapak Ibu, Oma Opa gitu ya. Nah, vaksin itu tentu saja ada zat yang aktif, ada zat yang non-aktifnya untuk menjaga kualitas vaksin itu agar baik. Bayangkan saja yang disuntikkan cuma 0,5 cc. Apakah mungkin ada microchip, kemudian kita diketahui keberadaan kita di mana-mana, seperti itu ya. Ada misalnya Komang lagi di mana, saya lagi di mana. Kita sama-sama udah divaksin, seperti itu ya. Jadi itu adalah amat sangat tidak benar dan itu sangat mempengaruhi masyarakat ketakutan jadinya, jadi ogah divaksin seperti itu. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi itu amat sangat tidak benar. Itu hoax. Ya. Mungkin ada pertanyaan tambahan lagi nih dari salah satu mahasiswa fisioterapi UI, ada yang bergabung juga dok dengan live kita atas nama Nuha Aliyah Marwa. Untuk pertanyaan pertama nih dok, tidak sedikit lansia yang tergiring atas misinformasi dari vaksin terkait yang sudah kita bahas tadi dok. Bagaimana sih dok solusinya agar lansia dapat teredukasi lebih baik tentang pentingnya melakukan vaksinasi tanpa terpengaruh oleh info hoax tadi. Lalu yang kedua dari Nuha, bagaimana cara penyampaian dari informasi agar menjadi lebih simpel? Karena dari Nuha sendiri sudah pernah juga menyampaikan ke kakek neneknya mungkin ya, penyampaian informasi mungkin terkesan agak ribet dan mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti untuk lansia yang akan mengikuti vaksin. Bagaimana sih dok penyampaian kepada para lansia maupun para lansia agar terlihat simpel, jelas, dimengerti dan istilahnya tidak terpengaruh juga oleh info hoax-nya. Tidak ribet itu bagaimana dok penyampaiannya? Iya, sebenarnya kita sangat beruntung ya bisa melayani pasien-pasien lansia, bisa melayani pasien-pasien geriatri kita di Rumah Sakit Umum Cilincing. Jadi saya sekedar berbagi pengalaman. Memang pertama-tama untuk berbicara, untuk menyampaikan saran kepada para lansia kita ini adalah kita harus merasakan ikut saya bilang. Dokter lansia itu punya banyak trik. Jadi kita harus pandai berbicara kepada oma opa kita ini karena masing-masing tipe orang berbeda-beda. Karena kita tahu para lansia kita ini ada yang mudah cemas, ada yang depresi, seperti itu. Bagi yang mudah cemas tentu sangat ketakutan. Karena banyak baca berita hoax, banyak lihat di Google misalnya, baca-baca hal yang tidak benar itu jadi dia semakin cemas. Justru kalau seperti ini kita harus bisa pertama sekali menenangkan. Karena pertama-tama setelah kita tenangkan, barulah bisa masuk informasi yang kita sampaikan. Mungkin kita bisa membuat booklet ataupun leaflet
kita menjelaskan dengan simple, sederhana, apa itu virus, kemudian apa itu antibodi, apa itu kekebalan tubuh. Nah, bagaimana antibodi itu bisa terbentuk. Nah, seperti itu. Misalnya kita memberikan contoh-contoh simple, kalau misalnya oma opa apa namanya, oma opa mau mendengarkan penjelasan dokter, maka boleh nggak kita bantu oma opa untuk ini diskusi seperti itu? Tentu saja dia mau, karena kalau ketika kita buat bukletnya, leafletnya, dia akan melihat ini adalah virus, ini adalah tubuh, ini adalah antibodi. Nah, ketika datang virus, apabila kita punya banyak antibodi, maka virusnya sedikit yang masuk atau tidak bermanifestasi gejalanya. Apabila kita tidak punya antibodi, oma opa, tentara dalam tubuh, kita bisa menganalogikan dengan tentara analoginya. Terus mungkin oma opa kita ini ada yang, oh iya ya, kalau dalam suatu negara ada tentaranya, banyak tentaranya, kalau ada musuh, tentu saja musuhnya nggak bisa menang, seperti itu. Kalau tentaranya kurang, pasti musuhnya pasti bisa menang. Nah, untuk mencapai tentara yang cukup, oma opa bisa divaksin. Nah, dengan adanya vaksin itu, artinya tubuh akan memproduksi banyak antibodi, banyak tentara, banyak prajurit untuk mencegah si COVID-19 ini, si virus SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Dengan demikian, oma opa akan merasakan, oh iya dok ya, kalau banyak antibodinya, banyak tentara dalam tubuh, maka tubuh kita akan memproduksi antibodinya, dan kita akan semakin kebal, semakin sehat, semakin sedikit kemungkinan terpapar COVID-nya. Seandainya pun terpapar, kita tidak bergejala berat. Seperti itu. Iya, ini terkait gejala ataupun komorbid ya dok ya. Ada pertanyaan juga satu lagi dari Alma Disha Farelin. Saya ingin bertanya dok, untuk pasien lansia biasanya ada yang disertai komorbid, hipertensi dan penyakit lainnya dok. Jika ada penyakit penyerta tersebut, apakah tetap perlu diberikan vaksin ataupun juga kalau kondisinya tidak stabil dan tidak memungkinkan untuk diberikan vaksin, apa yang harus diperhatikan dok supaya lansia tersebut tidak terpapar COVID-19? Mengingat COVID-19 ini sangat berbahaya banget ya dok untuk lansia. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk divaksin, lansia ini tentu saja memiliki mereka memiliki penyakit komorbid yang sudah ada sebelumnya. Misalnya seperti hipertensi, diabetes. Nah, apa syarat-syarat pasien-pasien hipertensi, diabetes untuk bisa divaksin? Tentu saja harus dalam keadaan stabil, kemudian tekanan darahnya juga terkontrol. Berapa tekanan darah yang terkontrol itu? Apabila di bawah kurang dari 150, pasien sudah bisa diberikan vaksin. Gula darahnya dilihat, HbA1c-nya, pasiennya bila HbA1c kurang dari 8, misalnya 7,5, 7 itu sudah boleh divaksin. Terus kemudian tidak dalam keadaan serangan jantung, seperti itu. Kalau lagi serangan jantung ya tentu saja tidak boleh dulu, kita stabilkan dulu, kita obatin dulu serangan jantungnya. Mungkin pasien akan dirawat inapkan di rumah sakit sampai keadaan stabil. Nah, kemudian nanti akan minta surat persetujuan dari dokter. Minta surat persetujuan dari dokter yang merawat, misalnya itu dokter jantung atau dokter penyakit dalam, bahwa layak divaksin, maka bisa diberikan ke fasilitas vaskes pertama untuk dilakukan vaksin. Jadi seperti itu deh untuk alur stabilisasi ataupun vaksin COVID pada lansia dengan komorbid ya dok ya. Iya. Pasien geriatris banget itu karakteristiknya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya dok ya? Iya. Sebentar, mungkin ada yang mau nanya. Oke. Nih dok, ada pertanyaan yang cukup bagus nih dok. Dari Lutfia Nur Abia. Apakah boleh dok untuk para lansia, dan pralansia, boleh diberikan vaksin COVID-19? Untuk yang tahap pertama tuh mohon maaf mungkin dapat vaksinnya yang Sinovac,
Tapi yang kedua dapetnya yang AstraZeneca yang berbeda eh, speknya gitu. Oh gitu. Nah, itu apakah boleh? Terus yang kedua, Lutfia nanya lagi, dari berbagai jenis vaksin tersebut, sebenarnya yang efikasi atau kemanjurannya lebih bagus tuh yang mana ya dok ya? Untuk lansia dan pralansia. Oh iya. Jadi memang diharapkan eh, apa namanya vaksin tersebut kan memiliki ada beberapa jenis vaksin yang sudah ada di Indonesia. Kemudian vaksin-vaksin tersebut ini, halo, ya, Halo, iya, ya dok, terdengar? iya, oke. Vaksin-vaksin ini kan memiliki cara apa namanya produksi yang berbeda ya. Jadi memang sebaiknya kalau apa namanya prioritas vaksin ini kan ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca, ada yang Pfizer, ada yang lain sebagainya. Jadi oleh karena itu apabila vaksin yang pertama dia dilakukan misalnya pemberiannya Sinovac, maka biasanya yang kedua dia akan diberikan oleh yang Sinovac juga. Nah, sekarang yang sedang beredar untuk diberikan pada para pralansia ini adalah yang AstraZeneca. Yang AstraZeneca ini kita tidak usah khawatir, kemudian karena ini sudah melalui berbagai macam research dan research ini sudah diakui oleh WHO untuk digunakan pada pasien-pasien eh, untuk diberikan kepada pasien-pasien. Apakah aman? Tentu saja karena sudah melewati berbagai macam research, ada research yang sudah dilakukan oleh sebagaimana efikasinya, seperti kita contohkan ini adalah vaksin AstraZeneca itu ternyata 63%. Jadi seperti yang kita sudah sampaikan tadi, vaksin Sinovac 65%. Tentu saja ini kan efikasinya hampir sama ya. Jadi oleh karena itu tentu saja ini bisa aman dan efektif efikasinya diberikan pada pasien-pasien lansia dan pralansia. Apakah kita perlu takut mengenai ini? Tentu saja tidak, karena ini sudah mendapatkan uji lolos dari BPOM kita juga, sudah dari karena BPOM melihat juga ada rekomendasi dari WHO. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Sinovac dan AstraZeneca itu efikasinya sama-sama baik, sama-sama bagus, dan itu aman untuk diberikan pada lansia dan pralansia. Hmm. Adalah AstraZeneca. Jadi tetap sama ya dok ya? Iya, AstraZeneca, iya. Boleh nanya lagi dok? Mungkin ini dari pribadi aku juga mau nanya dok. Eh, Iya. terkait substansi dari bahan dasar vaksin tadi kan ada yang saya baca dari risetnya itu ada yang dari dia memang mikroorganisme yang dinonaktifkan atau inaktivasi Iya. sedang dorman, ada juga yang memang dari fragmen-fragmen RNA-nya itu. Itu Iya. sebenarnya sih untuk vaksinasi dengan dua substansi yang berbeda tersebut, apakah memiliki efikasi yang sama, terutama untuk para lansia dan pralansia di Indonesia atau berbeda? Karena juga ada hoax lagi nih tambahan satu. Untuk ada satu vaksin yang dari spek yang barulah kita nggak sebut lah ya. Dan dia itu memang bahannya tuh dari fragmen atau potongan dari RNA-nya, bukan dari mikroorganisme yang inaktif. Itu ternyata justru menimbulkan KIPI yang fatal bagi pasien yang sudah divaksin. Nah, di Indonesia, apakah masih lebih bagus yang vaksin dengan mikroorganisme inaktif ataupun yang dengan fragmen RNA tadi? Itu karena ini untuk menjawab beberapa keraguan juga dari aku juga dan juga beberapa teman-teman, karena masih ragu terutama untuk vaksin AZ ini yang nanti akan digunakan untuk pralansia dan juga nanti untuk umum, apakah memang benar-benar efikasinya bagus atau justru menimbulkan KIPI yang fatal bagi para masyarakat Indonesia? Seperti itu dok. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Ya, dok. kita perlu kembali ke awal. Kembali ke awal adalah bahwa menjelaskan vaksin-vaksin ini proses pembuatannya juga memang berbeda-beda. Kita contohkan seperti vaksin Sinovac itu adalah vaksin yang paling dasar, paling awal pembuatan vaksin di seluruh dunia dengan
rekombinan vaksin vektor adenoviral rekombinan. Nah, jadi dia menggunakan rekombinan sebagian kecil materi genetik diambil dari SARS-CoV-2 itu untuk memicu respon imun. Sementara kalau Sinovac ini memang virusnya dimatikan seperti kayak polio injeksi itu dimatikan. Apakah terdengar dok suara saya mungkin? Mohon maaf teman-teman koneksinya. Untuk metodenya. Metode pembuatan Sinovac ini memang yang paling tradisional. Jadi memang seperti pembuatan vaksin-vaksin penyakit yang lain, begitulah Sinovac ini dibuat. Jadi ini yang paling dasar, paling basic. Nah, oleh karena itu memang orang tidak khawatir dengan penggunaan Sinovac. Nah, bagaimana dengan AstraZeneca? Memang seharusnya kita tidak usah patogen dari SARS-CoV-2 itu tubuh kita sehingga itu di tubuh kita. Tapi sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh mohon maaf dok, koneksi Dr. Elis agak putus-putus ya. Halo? 63% tadi. Udah? Iya, 63 sudah, dengan 65%. Iya. Mengenai KIPI-nya, justru sudah dilakukan research dan ini namanya aman pada dan sudah layak digunakan, it is safe gitu ya katanya. Dan kita juga sudah mengadop ini, BP POM juga sudah mengeluarkan surat resminya bahwa ini layak untuk digunakan pada kasus emergensi pandemi COVID-19. Iya, jadi tidak usah khawatir. Iya. Iya, ini sambil citat lagi ya dok ya, sambil santai nih. Mungkin ada sedikit beberapa orang, termasuk saya yang bingung, kasus emergensi COVID-19 itu yang seperti apa sih yang emang layak diberikan untuk divaksinasi AstraZeneca tadi, terutama untuk lansia ya dok ya, gitu. Iya. Gini, maksud saya adalah pada kasus pandemi COVID seluruh dunia, maka dengan efikasi 63% dan 65%, sebuah vaksin sudah layak untuk digunakan. Itu maksudnya. Iya. Selama masa pandemi ini tuh efikasinya tetap bisa berlaku ya dok ya, untuk kedua vaksin tadi ya. Jadi capaiannya, efikasinya. Pada lansia juga sama, pralansia juga. Jadi jangan lupa pralansia kita, misalnya kita punya tante, om, ataupun saudara kita sendiri, mungkin ada yang udah berumur 50 sampai 59 tahun, di DKI, di seluruh RSUD di DKI juga puskesmas, bahkan juga ada rumah sakit swasta yang di DKI sudah bisa dilakukan vaksin pralansia. Oke, berarti ini sudah menjawab banget lah keraguan dari kami yang mengenai vaksinasi COVID-19, terutama untuk pralansia dan para lansia yang sudah divaksin juga. Begitu dok. Mungkin ini durasinya sudah 30 menit dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin saya akan coba membuat resume dari penjelasan dokter tadi. Untuk materi pertama tadi, capaian vaksinasi COVID-19 pada lansia sudah sampai 60% lebih untuk di DKI Jakarta. Cuman sayangnya pada vaksinasi tahap keduanya sendiri, targetnya menurun dari tahap yang pertama karena ada beberapa lansia yang merasa cemas terkait isu hoax dari vaksin itu sendiri, dan juga ada beberapa kondisi di mana lansia yang sudah mengikuti vaksin tahap 1 tetapi setelah itu terpapar COVID-19 sehingga belum bisa dilanjutkan vaksin tahap kedua. Dan sebaiknya berdasarkan saran dari dokter spesialis terkait agar ditunda selama 3 bulan sampai ke tahap vaksin yang kedua. Lalu untuk vaksinasi sendiri mengandung bahan aktif berupa antigen, lipid dan garam dan juga penstabil, dan di dalamnya tidak terkandung chip magnetik yang dapat
mengidentifikasi identitas seseorang gitu. Iya. Lalu untuk pertanyaan dari beberapa mahasiswa kami, Dok, untuk edukasi vaksinasi COVID-19 harus dibuat sederhana mengenai dengan buklet dan leaflet, dan juga untuk pasien lansia maupun pralansia dengan komorbid sebaiknya sesuai saran dokter dilakukan stabilisasi tanda-tanda vital seperti tekanan darah maupun kadar gula darahnya. Untuk tekanan darahnya tadi disebutkan di bawah, untuk tekanan sistoliknya ya dok di bawah 150 mmHg ya dok ya, dan untuk HbA1 saya juga mesti diperhatikan ya dok ya. Lalu untuk vaksin dengan spek yang berbeda antara mohon maaf Sinovac dan AstraZeneca, efikasinya sama-sama ampuh di atas 60% dan dapat digunakan pada kondisi pandemi pada saat ini baik untuk kaum pralansia dan pasien lansia. Seperti itu. Oke, baik dok, terima kasih untuk 30 menit yang sangat padat, bermanfaat, dan benar-benar bisa mengubah mindset kita yang tadinya takut, terutama untuk para bapak ibu pralansia yang nantinya akan lansia, supaya nanti yang nanti akan mendaftar dan belum mendaftar bisa berani ya, atau menguatkan hati dan yakin untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Untuk linknya nanti akan disebar untuk vaksinasi khusus pralansia. Kita akan bantu share linknya supaya untuk para masyarakat DKI Jakarta terutama daerah Cilincing bisa berpartisipasi dan mengikuti vaksinasi COVID-19 pada pralansia. Dan juga aku mau share juga atau promo jadwal Dr. Elizabeth di RSUD Cilincing. Untuk Dr. Elizabeth Sipayung, spesialis penyakit dalam, yang sudah expert banget di bidang geriatri maupun gerontologi di RSUD Cilincing. Berjadwal prakteknya itu pada hari Selasa, Kamis, Jumat ya dok ya? Iya. Selasa, Kamis, dan Jumat, mulai dari jam, untuk pendaftarannya bisa dari jam 13 sampai 14.00, untuk mulai pemeriksaan biasa dari jam 15.00 ya dok ya? 15.00 sampai dengan selesai ya dok ya? Dan juga dokter sudah membuka pelayanan USG ya dok ya? Baik USG abdomen juga, untuk tindakan USG, untuk ekokardiografi juga sudah ya dok ya? Eko. Saya enggak eko. Soalnya ada beberapa enggak pasien eko yang menanyakan gitu. Oh iya. Oh belum. Untuk USG ya. Soalnya ada beberapa untuk USG sudah berjalan pelayanannya untuk para warga Cilincing dan sobat sehat. Untuk USG sendiri jadwalnya sama ya dok ya? Pada hari Selasa, iya, Kamis, dan Jumat ya dok ya? Iya. Sama betul. Gitu. Okay. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih banyak Dokter Eli untuk waktunya. Mohon maaf dok, malam-malam diganggu. Tadi sempat trouble juga internetnya. Mohon maaf banget ya. Aduh, terima kasih ini ya, Koma. Ya, sama-sama. Ya, ini yang kali kedua ya dok ya. Kita sharing bareng. Moga-moga nanti selanjutnya kita diberi kesehatan dan tetap bisa sharing terus untuk warga DKI Jakarta dan Cilincing. Tatastu, amin. Iya, terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Dokter Elizabeth dan para viewer sobat sehat semuanya. Oke, saya izin live ya dok ya. Ya. Bye. Live, ya. Salam sehat. Stay healthy. Ya. Oke, stay safe dan healthy ya. Teman-teman, tadi berikut sudah disampaikan paparan dari Dokter Elizabeth mengenai efikasi maupun keamanan dari vaksinasi COVID-19, baik pada orang-orang maupun pasien lansia dan juga pralansia. Untuk sesi berikut ini akan saya akhiri. Nanti mungkin untuk linknya kami akan coba koordinasi untuk pada tim vaksinasi RSUD Cilincing untuk share di media sosial, terutama di Instagram. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman maupun bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opa di daerah DKI Jakarta maupun Cilincing atau sekitarnya yang masih ada pertanyaan tapi belum terjawab atau belum terspot oleh aku untuk mohon maaf dijawab oleh Dokter Elizabeth, nanti bisa direct message atau DM di akun IG kami. Dan juga untuk terkait jadwal prakteknya, saya ulang lagi untuk jadwal praktek Dokter Elizabeth pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Mulai pendaftaran dari jam 13.00 dan mulai berpraktek
dari jam 15.00. Begitu. Oke, sekian teman-teman Sobat Sehat RSUD Cilincing. Pesan dari saya, tetap jaga protokol kesehatan, dan juga sukseskan dan juga aktif berpartisipasi mengikuti program vaksinasi COVID-19. Tetap selalu melakukan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker. Cuman mohon maaf, saya tidak memakai masker karena saya di ruangan saya sendiri, sedang tidak ada orang. Lalu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas atau sebaiknya keluar dari rumah untuk berpergian hanya untuk hal-hal penting saja. Oke, sekian untuk Bapak Ibu pralansia yang akan nantinya masuk ke usia lansia dan juga para lansia, dan terutama tidak tertutup untuk sobat-sobat Sehat RSUD Cilincing. Untuk para ibu-ibu kader, terima kasih banyak Bu yang sudah ikut bergabung, dan juga untuk teman-teman mahasiswa fisioterapi UI yang sudah ikut meramaikan IG Live pada hari ini, terima kasih juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan untuk yang sudah divaksin tetap jalankan protokol kesehatan, dan yang belum divaksin segera mendaftar, terutama untuk para pralansia mulai dari usia 50 tahun sampai 60 tahun kurang. Dengan link yang nanti kita akan sebar. Oke, saya mulai akhiri live hari ini. Semoga berkenan dan dapat menjadi tambahan informasi dan juga inspirasi bagi para sobat Sehat RSUD Cilincing agar selalu tetap melakukan protokol kesehatan 5M tadi, dan juga tidak takut atau yakin untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 atau COVID-19. Sekian dari saya. Salam sehat RSUD Cilincing. Selamat malam.